Uni Soviet, dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 1922, menyusul kemenangan Bolshevik dalam Revolusi Rusia 1917. Negara ini terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet, dipimpin oleh Partai Komunis, dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Uni Soviet memainkan peran utama dalam sejarah abad ke-20, terutama selama Perang Dunia II dan Perang Dingin. Namun, sebelum saya membahas sejarah ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Apabila sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan berlimpah terima kasih, dan mari kita lanjut bahas topik ini. Pada awal berdirinya, Uni Soviet menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang besar. Program industrialisasi dan kolektivisasi lahan pertanian yang agresif, pada tahun 1930-an bertujuan mengubah Uni Soviet menjadi kekuatan industri, tetapi juga menyebabkan kelaparan dan kesulitan bagi petani. Pemerintahan Joseph Stalin ditandai dengan otoritarianisme yang keras, termasuk kampanye, pemurnian besar, Great Purge pada tahun 1930-an, yang menyebabkan pembersihan massal terhadap orang-orang yang dianggap musuh negara. Ini menciptakan ketakutan yang meluas, dan pengawasan ketat terhadap masyarakat. Uni Soviet memainkan peran kunci dalam kekalahan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Setelah mengatasi invasi Jerman pada tahun 1941, Soviet berbalik menyerang dan akhirnya menduduki Berlin pada tahun 1945, memperkuat posisinya sebagai salah satu dari dua kekuatan besar global pasca perang. Setelah Perang Dunia II, ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat meningkat, memicu Perang Dingin. Persaingan ideologis antara komunisme dan kapitalisme menciptakan blok-blok militer dan ekonomi yang saling berhadapan, seperti NATO dan Pakta Warsawa. Uni Soviet dan Amerika Serikat terlibat dalam perlombaan senjata nuklir dan ruang angkasa. Keberhasilan peluncuran Sputnik oleh Soviet pada 1957 memicu kegembiraan dan ketakutan di seluruh dunia, memperlihatkan kemampuan teknologi Soviet. Nikita Khrushchev, yang memimpin setelah kematian Stalin pada tahun 1953, meluncurkan program destalinisasi untuk mengurangi pengaruh kebijakan represif Stalin. Ini mencakup reformasi ekonomi dan kebebasan budaya yang lebih besar, meskipun kontrol politik tetap kuat. Di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev tahun 1964 sampai tahun 1982, ekonomi Uni Soviet mulai stagnan. Model ekonomi terencana pusat mulai kehilangan efisiensinya, mengakibatkan kurangnya inovasi, dan produktivitas yang rendah, serta ketergantungan pada sumber daya alam, seperti minyak dan gas. Pada tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, untuk mendukung pemerintah komunis yang menghadapi pemberontakan. Konflik ini menjadi perang berkepanjangan yang membebani ekonomi Soviet dan menguras sumber daya militer, mirip dengan pengalaman Amerika Serikat di Vietnam. Ketika Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1985, dengan agenda reformasi yang ambisius. Dia memperkenalkan kebijakan glasnost keterbukaan dan perestroika restrukturisasi untuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi yang stagnan. Glasnost mendorong keterbukaan dan kebebasan berbicara, sementara perestroika berfokus pada reformasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun bertujuan memperkuat sosialisme, kebijakan-kebijakan ini malah mempercepat disintegrasi ekonomi dan politik. Meskipun berniat baik, kebijakan Gorbachev mendapat kritik dari berbagai pihak. Para reformis menganggapnya terlalu lambat, sementara konservatif Partai Komunis merasa langkah-langkahnya mengancam stabilitas dan kontrol partai. Kebijakan glasnost membuka ruang bagi gerakan nasionalis di berbagai republik Uni Soviet. Negara-negara Baltik, seperti Estonia, Latvia, dan Lituania, memimpin tuntutan untuk kemerdekaan, yang kemudian diikuti oleh republik lain. Perestroika gagal memperbaiki ekonomi Soviet. Krisis ekonomi yang memburuk, menyebabkan kekurangan barang-barang kebutuhan dasar, inflasi yang tinggi, dan penurunan standar hidup. Ketidakpuasan rakyat semakin meningkat.
Pada Agustus tahun 1991, kelompok garis keras dari Partai Komunis mencoba melakukan kudeta untuk menggulingkan Gorbachev dan menghentikan reformasinya. Namun, kudeta ini gagal berkat perlawanan dari publik dan tokoh-tokoh seperti Boris Yeltsin. Setelah kegagalan kudeta, banyak republik Soviet segera mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Estonia, Latvia, dan Lituania menjadi yang pertama, diikuti oleh banyak republik lain dalam beberapa bulan berikutnya. Pada tanggal 8 Desember tahun 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarus bertemu di Belaveza, Belarus, dan sepakat membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang secara efektif mengakhiri eksistensi Uni Soviet. Kesepakatan ini segera diikuti oleh negara-negara lain. Boris Yeltsin, yang terpilih sebagai Presiden Rusia pada Juni tahun 1991, muncul sebagai pemimpin utama dalam era pasca Soviet. Dia mendorong reformasi ekonomi pasar bebas dan mengkonsolidasikan kekuasaan di Rusia, menggantikan pengaruh Uni Soviet. Pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan menyerahkan kendali Kremlin kepada Yeltsin. Hari berikutnya, Dewan Republik Soviet tertinggi secara resmi mengumumkan pembubaran Uni Soviet. Pembubaran Uni Soviet mengakhiri Perang Dingin dan mengubah dinamika global secara signifikan. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya kekuatan super, dan banyak negara Eropa Timur serta Asia Tengah mengalami transformasi politik dan ekonomi. Transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar di Rusia dan republik-republik lainnya seringkali menyakitkan dan sulit. Privatisasi yang cepat mengarah pada munculnya oligarki dan peningkatan ketidaksetaraan ekonomi. Banyak republik bekas Soviet mengalami konflik etnis dan politik pasca pembubaran. Perang di Chechnya dan konflik di Nagorno-Karabakh adalah contoh bagaimana ketegangan lama pecah menjadi kekerasan setelah hilangnya kontrol pusat Soviet. Rusia, sebagai penerus utama Uni Soviet, menghadapi tantangan besar dalam membangun identitas nasional dan peran global baru. Di bawah pemerintahan Yeltsin dan kemudian Vladimir Putin, Rusia berusaha untuk memulihkan pengaruhnya di kawasan dan dunia. Banyak republik bekas Soviet mengejar jalur mereka sendiri menuju kemerdekaan dan reformasi. Negara-negara Baltik berhasil bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, sementara yang lain seperti Ukraina dan Georgia menghadapi jalan yang lebih rumit. Pembubaran Uni Soviet mempengaruhi ekonomi global, terutama dalam hal sumber daya energi. Rusia, dengan cadangan energi yang besar, menjadi pemain kunci dalam pasar energi global, sementara negara-negara lain harus beradaptasi dengan realitas baru. Perubahan sosial dan budaya yang diakibatkan oleh pembubaran Uni Soviet juga signifikan. Pembukaan masyarakat menyebabkan kebangkitan budaya dan agama yang tertekan, serta penerimaan yang lebih luas terhadap nilai-nilai demokrasi dan pasar bebas. Meskipun banyak tantangan, pembubaran Uni Soviet memberikan kesempatan bagi banyak negara untuk mengejar demokrasi dan hak asasi manusia. Proses ini beragam dan seringkali tidak konsisten, tetapi tetap merupakan perubahan mendasar dari sistem otoriter Soviet. Reformasi militer di Rusia dan negara-negara bekas Soviet lainnya menjadi prioritas setelah pembubaran. Mereka harus menghadapi pengurangan anggaran, penyesuaian dengan realitas geopolitik baru, dan penanganan senjata nuklir yang diwariskan.